Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Teon Jadi dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Nah, apa sih pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas itu merupakan serangkaian upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik dari aspek fisik maupun non-fisik. Nah, berfungsinya untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut ahli Evertson dan Weinstein, pengelolaan kelas mencakup pengaturan tata ruangan, pengelolaan perilaku siswa, penerapan aturan, serta penciptaan suasana emosional yang positif. Nah, di sini ada juga tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada menciptakan lingkungan yang kondusif, mendorong suasana belajar yang nyaman untuk mendukung proses pembelajaran. Jika lingkungan kondusif, maka proses pembelajaran itu akan berjalan lancar dan bisa meningkatkan rasa nyaman kepada para siswi yang diajarkan. Nah, yang kedua ada meningkatkan motivasi hasil belajar, mengurangi destruktif, dan memastikan siswa fokus pada materi pembelajaran. Jika sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa, maka siswa peserta didik itu akan lebih termotivasi untuk belajar lebih lagi, lebih semangat, lebih termotivasi. Untuk yang ketiga itu membangun kedisiplinan siswa, menanamkan nilai-nilai disiplin untuk membentuk karakter siswa. Dan di sini juga ada permasalahan dalam pengelolaan kelas, itu adanya kekurangan disiplin siswa. Nah, pasti di dalam beberapa sekolah pasti ada siswa-siswi yang kurang disiplin dalam perilakunya, dalam tingkah lakunya. Nah, di situ tuh mesti ada permasalahan di dalam pengelolaan kelas. Yang kedua ada terbatasnya fasilitas belajar. Beberapa sekolah menghadapi kendala terkait fasilitas yang tidak memadai, seperti kekurangannya ruang kelas yang nyaman dan alat pendukung pembelajaran. Yang ketiga ada minimnya keterampilan guru dalam mengelola kelas. Tidak semua guru memiliki kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi atau mengatur dinamika kelas secara efektif. Nah, di sini ada juga strategi pengelolaan kelas. Nah, yang pertama itu ada perancangan yang matang. Guru harus menyiapkan fasilitas kelas, merancang, mentata letak tempat duduk sesuai kebutuhan, dan menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang kedua ada penerapan disiplin secara konsisten. Menerapkan aturan kelas yang jelas dan menerapkannya dengan kondisi membantu menciptakan suasana belajar yang tertib. Dan yang terakhir ada penggunaan metode interaktif. Nah, metode ini adalah pembelajaran berbasis kelompok, diskusi, atau teknologi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, pemberian penguatan positif, memberikan apresiasi pada siswa, menunjukkan perilaku baik, dan pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, di sini juga ada rekomendasi untuk pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada pelatihan manajemen kelas untuk guru. Nah, di sini guru dilatih untuk bisa mencairkan suasana di dalam kelas, memberikan rasa nyaman kepada siswa. Nah, di situ kita merekomendasikan untuk melatih guru. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di era zaman modern ini banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran di dalam kelas agar supaya lebih beragam. Anak-anak juga bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, karena dengan adanya teknologi itu
kita bisa bervariasi memberikan pembelajaran secara berbasis media sosial. Yang ketiga itu ada evaluasi dan refleksi rutin. Selalu mengevaluasi jika ada kekurangan di dalam metode-metode yang lain dan mencarikan jalan keluarnya untuk permasalahan itu agar lebih di dalam kelas itu menjadi lebih nyaman. Nah, di sini juga sudah ada strategi yang bisa diterapkan di dalam kelas. Itu pertama, kita membuat aturan kelas yang jelas. Kita harus membuat aturan yang jelas, adil, tidak ada yang satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Kita harus yang adil untuk membuat aturan di dalam kelas. Yang kedua ada diskusi kelompok. Kita membagi beberapa kelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di situ setiap hari bisa dibuat kelompok secara random agar satu murid itu bisa berkenalan dengan satu murid yang lain agar bisa lebih akrab. Nah, di situ akan terjadinya kelas yang lebih kondusif. Dan yang terakhir ada pengelolaan tempat duduk. Nah, untuk pengelolaan tempat duduk ini sebagai opsional saja karena bisa diterapkan untuk kelas yang kurang dalam hal sosial antar teman sekelas. Misalnya ada yang tidak suka atau masih ada yang kayak ngerasa lebih cocok sama dia, sama ini, itu bisa kita terapkan di dalam kelas. Mungkin itu saja tentang strategi-strategi dalam pengelolaan kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.